Halo guys, selamat datang di Ensuboy Channel. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas suatu sejarah penting bagi bangsa Indonesia, yaitu pertempuran Ambarawa. Ambarawa sendiri adalah wilayah di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 11 Desember 1945. Pada tanggal 12 Desember 1945, tepatnya pada pukul 4.30 pagi, serangan mulai digencarkan. Pertempuran ini kemudian berkobar di Ambarawa. 1,5 jam setelahnya, Semarang Ambarawa telah dikuasai oleh Kesatuan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pertempuran Ambarawa sendiri berlangsung dengan sangat sengit. Kolonel Sudirman memimpin pasukannya dengan menggunakan pengepungan rangkap dari kedua sisi atau disebut juga sebagai taktik gelar supit urang, sehingga pada akhirnya musuh benar-benar terkurung. Suplai serta komunikasi dengan pasukan induknya diputus sama sekali, hingga akhirnya setelah bertempur dalam kurun waktu 4 hari berturut-turut, pada tanggal tepatnya pada 15 Desember 1945, pertempuran akhirnya berakhir serta Indonesia berhasil merebut Ambarawa. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan lebih jauh, alangkah baiknya tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Sudah? Mari kita lanjutkan kisah hebat sejarah Palagan Ambarawa. Bagaimanakah jalannya pertempuran di Ambarawa? Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu yang berada di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan tujuan mengurus para tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu ini sendiri diboncengi oleh Nika. Kedatangan yang pada mulanya disambut baik oleh Gubernur Jawa Tengah, Tuan Wongsonegoro, yang menyepakati akan menyediakan bahan makanan serta berbagai keperluan lain demi kelancaran tugas sekutu, dan sekutu berjanji tak akan mengikut daulatan Republik Indonesia. Namun, ketika pasukan sekutu dan Nika tiba di Magelang dan Ambarawa untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan ini bahkan dipersenjatai sehingga akhirnya menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Di Magelang, tentara sekutu mulai bertindak sebagai penguasa yang mencoba melucuti tentara keamanan rakyat dan menciptakan kekacauan. TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dari Resimen 1 Kedu, pimpinan Letkol M. Sarbini, juga membalas tindakan tersebut dengan cara mengepung tentara sekutu dari berbagai penjuru. Pada akhirnya mereka selamat dari kehancuran dengan adanya campur tangan langsung dari Presiden Soekarno yang berhasil mendinginkan suasana. Pasukan sekutu setelahnya secara diam-diam meninggalkan kota Magelang dan bergegas menuju ke Beteng Ambarawa. Akibat peristiwa ini, Resimen Kedu Jawa Tengah di bawah pimpinan Letkol M. Sarbini mengadakan berbagai pengejaran kepada mereka. Gerakan mundur tentara sekutu yang sebelumnya tertahan di desa Jambu akibat dihadang oleh para pasukan angkatan muda yang dipimpin oleh Onis Sastrodihardjo yang juga diperkuat oleh pasukan gabungan dari Surakarta, Suruh, dan Ambarawa. Tentara sekutu juga kembali dihadang oleh Batalion 1 Surjo Sumarno di Ngipik. Waktu pengunduran ini terjadi, tentara sekutu berusaha menduduki 2 desa di sekitaran Ambarawa. Pasukan Indonesia yang berada di bawah pimpinan Letkol Sudirman berupaya membebaskan kedua desa ini, namun akhirnya gugur terlebih dahulu. Sejak gugurnya Letkol Isdiman, Komandan Divisi 5 Banyumas, Kolonel Sudirman merasa kehilangan seorang perwira terbaiknya dan langsung turun tangan ke lapangan untuk kemudian memimpin pertempuran. Kehadiran Kolonel Sudirman juga memberikan nafas baru kepada pasukan Republik Indonesia. Koordinasi yang diadakan oleh komando-komando sektor untuk diadakan pengepungan terhadap para musuh kian ketat. Siasat yang diterapkan diantaranya adalah serangan pendadakan serentak di semua sektor. Bala bantuan terus berjalan dari Magelang, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Salatiga, Purwokerto, dan lain-lain. Tepatnya pada tanggal 23 November 1945 saat matahari mulai terbit,
dimulailah tragedi tembak-menembak dengan pasukan sekutu yang pada akhirnya bertahan di kompleks gereja serta Kerkhof Belanda di Jalan Mergo Agung. Pasukan Indonesia yang saat itu terdiri dari Yon Imam Androngi, Yon Sugeng, dan Yon Soeharto. Tentara sekutu juga mengerahkan para tawanan Jepang dengan diperkuat tanknya, kemudian menyusup ke tempat kedudukan Indonesia dari belakang. Karena itu pasukan Indonesia kemudian pindah ke Bedono. Apa sesungguhnya yang menjadi penyebab terjadinya pertempuran Ambarawa? Palagan Ambarawa sebagai peristiwa perlawanan rakyat Indonesia dalam melawan sekutu yang terjadi di antara 20 Oktober hingga 15 Desember 1945 di Ambarawa. Palagan Ambarawa atau pertempuran Ambarawa dimulai dari kekalahan Jepang pada saat Perang Dunia Kedua, sehingga membuat sekutu merasa tertarik untuk menguasai Indonesia. Sekutu juga kembali datang ke Indonesia pada tanggal 20 Oktober 1945 dengan alasan ingin mengurus tawanan perang, meski adalah sesungguhnya merebut kembali wilayah Indonesia. Saat itu, kedatangan sekutu ke Magelang dan Ambarawa yang dipimpin oleh Brigadir Battle, Gubernur Jawa Tengah Wongsonegoro pun yang menerima kedatangan sekutu secara baik. Sebab pada saat itu Indonesia masih berpikiran positif kepada sekutu, sehingga tak berpikir jika sekutu ingin menguasai Indonesia. Namun 6 hari setelahnya, tepatnya pada 26 Oktober 1945, sekutu serta NICA, Netherlands Indies Civil Administration atau pemerintah sipil Hindia Belanda, diketahui secara diam-diam mempersenjatai tentara tawanan perang atau tentara Belanda. Hal ini pun membuat Indonesia marah, sehingga akhirnya memicu pertempuran antara sekutu dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pada tanggal 2 November 1945 diadakan perundingan di antara Soekarno serta Brigadir Battle. Tujuan dari pertemuan ini sendiri adalah menenangkan suasana serta gencatan senjata. Isi kesepakatannya sendiri diantaranya adalah sekutu yang diperbolehkan pergi ke Magelang, Jalan Raya Semarang Ambarawa yang dibuka untuk umum. Sekutu juga tidak mengakui adanya aktivitas nikah. Nah, meski telah dilakukan suatu perjanjian, ternyata sekutu memanfaatkan perjanjian ini untuk ke Magelang. Sekutu yang pergi ke Magelang untuk menambah pasukan serta persenjataan. Hal ini juga menjadi penyebab antara sekutu yang kian lengkap persenjataannya. Kondisi ini menjadi kondisi yang sangat membahayakan tanah air, sehingga Indonesia segera memanggil bantuan dari Yogyakarta. Pada tanggal 21 November 1945, Tentara Keamanan Rakyat membantu melawan sekutu. Sayangnya, karena pertempuran ini, pada tanggal 26 November, Letkol Isdiman pun gugur dan digantikan oleh Kolonel Sudirman. Kemudian, Palagan Ambarawa yang pada saat itu dipimpin oleh Kolonel Sudirman menerapkan strategi gelar supit orang. Strategi ini adalah taktik pengepungan sehingga akhirnya musuh benar-benar terkurung dan menyerah. Nama supit orang berasal dari bahasa pewayangan yang bermakna kepungan. Peristiwa ini dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Dan setelah melalui pertempuran panjang, akhirnya pada tanggal 15 Desember 1945, sekutu akhirnya menyerah. Peristiwa ini juga diperingati sebagai Hari Juang Kartika di setiap tahunnya. Itulah sedikit kisah pertempuran Ambarawa. Perjuangan bangsa Indonesia masih terus berlanjut bahkan setelah berhasil meraih kemerdekaan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa perang yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Salah satu perang tersebut yakni Perang Ambarawa yang merupakan yang terjadi antara tentara Indonesia dengan tentara Inggris. Perang ini terjadi antara 20 Oktober 1945 sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih sudah menonton dan sampai berjumpa lagi di konten selanjutnya.